newbie ini. Nah, di sini Oh, tidak. udah di udah direkam saja. Udah. Biar saya buka dulu Oke, sebentar ya. oke. Oke, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma fa'alina futuhul arifin. Baik, teman-teman hadirin, hadirin semuanya. Kita melanjutkan pertemuan keempat pada malam hari ini. Insya Allah nanti Mukri yang membaca dan menerjemahkan Ustadz Abdul Fattah Amrullah dan eh, insya Allah nanti sebentar lagi bergabung bersama kita guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Asmawi. Beliau pakar usul fikih perbandingan, sudah melalang buana juga dalam dunia usul fikih, dunia fatwa dan fikih semuanya. Insya Allah nanti akan spesial ya memberikan ta'liqat, syarah ataupun insight untuk kita semua. Nah, kita langsung saja silakan Ustaz Amrullah untuk memulai. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mabu'us rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, kita bertawassul dulu dengan pengarang kitab ini. Semoga kita mendapatkan manfaat dari kitab ini dan juga dari uh, ilmu beliau dan juga ilmu guru kita dan guru-guru kita terkhusus Prof. Asrul Niam. Semoga selain kita mendapatkan manfaat, kita mendapatkan berkah dan mereka-mereka juga mendapatkan berkah dan umur yang panjang yang telah wafat diberikan Allah pahala sesuai dengan amalnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asatidz sekalian, izin membacakan ya. Udah timbul belum saat ini ya saat? Kitabnya udah timbul saat? Udah, aman. Alhamdulillah. Gimana ini? Kok kitabnya di aneh nggak kelihatan ya? Oh ini nih. Mohon maaf masih newbie nih. Asatidz sekalian, izin saya membacakan karena ini permintaan dari Ustadz Musa. Sebenarnya Anda juga masih dalam tahap belajar. Mudah-mudahan nanti kalau ada hal yang tidak tepat bisa dikoreksi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qismu as-sani al-mufti alladzi laisa bimustaqil. Bagian kedua tentang mufti yang tidak mustaqil. Wa min dahrin tawil udima al-mufti al-mustaqil wa sarat al-fatwa ila al-muntasibin ila immatil madahib al-matbu'ah. Wa min dahrin tawil dari masa yang lama udimal muftil mustaqil. Udima ini diartikan dalam kamus itu nafyu syai' au ghiyabih. Tidak ada tuh yang namanya mufti mustaqil katanya. Wasarat al-fatwa, kemudian fatwa menjadi ila al-muntasibina ila aimatil madahib al-matbu'ah. Fatwa itu kemudian menjadi otoritas dari fakih-fakih atau mufti-mufti yang berintisab kepada mazahib al-matbu'ah yang sudah masyhur. Walil mufti al-muntasib arba'atu ahwal. Mufti muntasib itu ada 4 keadaan katanya. Ahaduha, kalau menggerakkan kursor kitabnya gimana ya? Di ini ya, di kitabnya langsung saja. Ahaduha, oke. Okay. Ahaduha alla yakuna muqallidan li imamihi la fil madhab wala fi dalilihi. Liktisafihi bisifatil mustaqil. Yang pertama, tidak boleh taklid kepada imamnya la fil madhab wala fi dalilih. Tidak dalam perkara mazhab ataupun dalil-dalil yang dimukakan di dalam mazhab tersebut.
litissafihi bisifatil mustaqil, karena dia dianggap sebagai seorang yang sudah mustaqil. Wa inna ma yansibu ilaihi lisulukihi tariqihi fi ijtihad. Akan Assalamualaikum. tetapi, Waalaikumsalam. Akan tetapi, Ahlan Prof, Ya, saya izin ya, membaca ahlan. dulu Prof. Ya, ya. Ya Prof. Wa inna ma yansibu ilaihi lisuluki tariqihi fil ijtihad. Akan tetapi dinisbahkan kepada mufti alladzi laisa al-mustaqil tadi itu, atau al-mufti al-muntasib, uh, metodologinya berijtihad. Wada Abu Ishaq al-asli ashabina, uh, telah Abu Asfiraini, habir ulama dalam mazhab Asy-Syafi'i yang wafat tahun 418, habina kepada ashab Imam Asy-Syafi'i, fahaka an ashabi Malik rahimahullah wa Ahmad wa Dawud ya madzahib a'immatihim taqlidan lahum. Abu Ishaq al-Isfari ini menghikayatkan bahwa ashab Malik, kemudian juga ashab Ahmad, kemudian Daud, wa aksarul Hanafiyah, anhum sauru ila madzahibi a'immatihim taqlidan lahum. Mereka juga menjadi apa namanya taklid kepada mazhab imam mereka di dalam metodologi. Tumakal, kemudian Abu Ishaq al-Asfari ini mengatakan, wasahih alladzi dhahaba ilaihi al-muhaqqiqun ma dhahaba ilaihi ashabuna wa huwa annahum saru ila madhhab Syafi'i la taqlidan lahu bal lamma wajadu turuqahu fil ijtihad wal fatawa asaddat turuq walam yakun lahum buddun minal ijtihad salaku tariqahu fatalabu ma'rifatal ahkam bi tariqis Syafi'i. Ishaq al-Isfari mengatakan, wasahih alladzi dhahaba ilaihi al-muhaqqiqun madha ilaihi ashabuna, yang tepat sebagaimana ditempuh oleh muhakkik dari mazhab kita, mazhab Syafi'i, wa huwa annahum, mereka para ulama itu menjadi atau soru ila madhab Syafi'i taqlidan lah, mengikuti bahasa metodologi Imam Syafi'i. Balamma wajadu, maksudnya hasil, mengikuti hasil pendapat Imam Syafi'i. Balamma wajadu turuqahu fil ijtihad wal fatawa asadut turuq walam yakun lahum budun minal ijtihad. Ketika mereka mendapati metode dari ijtihad dan fatwa dari Imam Syafi'i, asadat turuk, mereka asadat turuk menguatkan walam yakun lahum buddun minal ijtihad, dan mereka tidak mengingkari dari ijtihad Harusnya. adanya ijtihad, salaku tariqahu, kemudian mereka mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Fatalabu ma'rifatal ahkam bi tariqis Syafi'i. Ini dia. Kemudian mereka mencari atau untuk hukum itu dengan metodologi Imam Syafi'i. Wa dzakara Abu Ali As-Sinji bi kasristin al-muhmalah nahwa hadza. Abu Ali As-Sinji mengatakan seperti ini, faqal, dia mengatakan atba'na asy-Syafi'i duna ghairihi li'anna wajadna qawlahu arjahul aqwal wa a'daluha la ana qaladna. Ini ditegaskan oleh Abu Ali As-Sinji, kita mengikuti Syafi'i dan tidak mengikuti selain Syafi'i karena kita mendapati li'anna wajadna qawlahu arjahul aqwal. Apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i dalam fatwanya itu arjahul aqwal, yang paling rajih, wa a'daluha, dan yang adil, seimbang. La ana qaladna, bukan karena sebab saya mengikuti atau muqallid kepada Imam Syafi'i. Qultu, ini
pendapat dari Imam Nawawi, hadzal ladzi dzakarahu muwafiqun lima amarahum bihi asy-Syafi'i. Apa yang dikatakan oleh Abu Ishaq al-Asfaraini, dzakarahu, kembali ke dua orang tadi, dan Abu Ali As-Sinji, muwafiqun lima amarahum bihi asy-Syafi'i. Ini katanya kata Imam Syafi'i sesuai dengan Imam Nawawi, sesuai dengan perintah dari Imam Syafi'i. Tsummal Muzani, kemudian Imam Muzani fi awali mukhtasarihi wa ghairihi, dalam permulaan kitab Mukhtasar Al-Muzani dan selainnya, biqaulihi ma'illa i'lamiyati nahyihi an taqlidihi wa taqlidi ghairihi, dalam ungkapannya dan juga dalam penyampaian atau maklumat tentang larangan taklid dan taklid kepada selainnya. Qala Abu Amr, ini disanggah oleh Abu Amr, dakwa intifa'ut taklid anhum mutlaqan la yastaqim wa la yulaimul ma'lum. Apa yang disampaikan tentang tidak adanya taklid kepada mereka, katakan maaf, tidak adanya mereka taklid kepada imam mazhab, katakan misalkan Imam Syafi'i, la yastaqim wa la yulaimul ma'lum, itu tidak apa ya, sakim ya, tidak benar, wala yulaimul ma'lum min halihim aw hali aksarihim, tidak sesuai dengan fakta keadaan mereka dan keadaan mayoritas mereka. Di sini disampaikan oleh Abu Amr, wa hakka ba'du ashabil usul minna annahu lam yujad ba'du asri Syafi'i mujtahid mustaqil. Dasarnya adalah riwayat yang mengatakan bahwa ba'du ashabil usul, sebagian di antara Abu Amr, maksudnya mazhab Syafi'i, lam yajid ba'du asr Syafi'i, tidak ada setelah masa Imam Syafi'i mujtahid mustaqil, mujtahid yang mustaqil, yang independen. Tumma fatwal mufti fi hadhil halah ka fatwal mustaqil fil amal biha. Kemudian fatwa mufti, oleh sebab itu fatwa mufti fi hadhil halah, dalam keadaan seperti ini, ka fatwal mustaqil, seperti maaf, fatwa mufti muntasib seperti fatwa al-mujtahid fil amal biha, dalam mengamalkannya, wal i'tidad biha fil ijma wal khilaf, dan juga di dalam upaya atau proses bagaimana sebuah fatwa itu kemudian menjadi ijma dan juga menjadi fikih yang diamalkan. Baik. Kita baca semua atau dijelaskan Ada. dulu, Prof? Izin, Prof. Iya, Silakan, saya Prof. sedikit Prof. ingin memberikan pemaknaan gitu ya, tadi yang dibaca. Prof. Halo, Ya, biar Prof saya tampilkan. kedengaran sudah saya ya? Prof? Ya, Prof. Ya, ya ini kan yang dibaca tadi oleh Akhina Abdul Fattah ya. Ya, Prof. Ini bicara tentang kelanjutan ya dari pembagian mustahid, pembagian apa mukti itu ada mukti mustakil, ada mukti gur mustakil. Itu Abu Amr, maksudnya seperti yang tersebut di sebelumnya itu Abu Amr Ibnu Salah ya. Jadi Imam Ibnu Salah ini adalah imam bermadzhab Syafi'i. Jadi beliau itu eh, wafat 643 Hijriah, yang kita kenal sebagai ahli ilmu hadis juga ya. Kitab beliau terkenal Muqaddamah Ibnu Salah. Maka tadi kalau dibaca Abu Amr, saya juga tadi ternyata di depan sebelumnya itu udah disebut ya, Abu Amr ai Ibnu Salah gitu ya. Jadi Imam Ibnu Salah yang ahli hadis itu. Nah, pembagian apa mustahid mustakil mufti dalam bahasa beliau ini Imam An-Nawawi, mufti mustakil dan
mufti ghairul mustaqil atau mufti muntasib. Nah, bagi mufti muntasib ini ada empat tipe juga ya. Ini yang pertama tadi mufti muntasib menempuh as-salik ya, Thoriqal Imamil Mazhab. Jadi mufti muntasib yang menempuh metodologi Imam Mazhab. Jadi bisa jadi fil akwal mereka eh, mereka mengikuti imam mazhabnya. Imam mazhab yang empat yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Nah, pertanyaannya apakah mufti tipe pertama muntasib as-salik Thoriqal Imam atau Thoriqal Madhab ini mukallid apa tidak? Nah, tadi sudah dikemukakan oleh musannif bahwa menurut Imam para ahli tahqiq ya Imam An-Nawawi mengatakan summa qala was sahih alladzi jabahil muhaqqiqun, para ahli tahqiq yang tepat menurut pendapat ahli tahqiq adalah bahwa mufti muntasib as-salik tariqal madhab itu eh, yang cenderung kepada mazhab Syafi'i misalnya la taqlidan lahu gitu ya. Jadi tadi ada terlewat tuh la-nya. La taqlidan lahu, bukan mukallid, bukan mukallid kepada mazhab Syafi'i ya. Jadi mufti muntasib as-salik tariqa al-Imam Asy-Syafi'i itu mereka condong kepada ini bukan karena mereka bertaklid ke Imam Syafi'i. Mufti yang kelas seperti ini bukan berarti mereka bertaklid, tetapi mereka memandang bahwa turuk Syafi'i asadut turuk. Ya gitu. Jadi asadut turuk itu maksudnya metode yang paling tepat ya. Itu maksudnya tuh. Jadi para ulama-ulama yang mencapai derajat mufti muntasib as-salik Thoriqus Syafi'i atau Turkus Syafi'i ini memandang Turkus Syafi'i itu adalah yang paling tepat ya, di dalam ijtihad dan fatwa. Ya. Sementara mereka sendiri memang dituntut untuk beristihad, berfatwa. Walam yakun lahu buddun minal. Jadi mereka dituntut oleh keadaan untuk beristihad dan berfatwa, mereka tidak membuat metodologi sendiri sebagaimana imam mazhab, imam pendiri mazhab, tapi mereka menempuh metode atau metodologi yang disusun imam mazhab gitu. Ya, jadi mereka salik tariqa al imam al mazhab. Tapi la taklidan lahu bukan berarti itu mereka taklid. Tapi semata-mata mereka memandang tariqa as-Syafi'i adalah asad dan turuk gitu. Ya. Nah, itu posisi eh, tipe satu dari mujtahid muntasib ini. Nah, maka eh, dua pandangan ini Tariqal Imamil Madhab bukanlah muqallid. Tidak ada taklid mereka itu. Mereka itu eh, punya punya kemandirian dari segi memilih torik yang paling tepat, yaitu dalam hal ini mereka memilih torik Asy-Syafi'i. Nah, itu satu pandangan dari ahli takhik dari kalangan mazhab Syafi'i. Maka tokoh ulama semisal Abu Ali As-Sinji itu ya,
Abu Ali As-Sinji. Kenapa beliau ini ulama Abu Ali As-Sinji ini adalah ulama tokoh garda depan mazhab Syafi'i yang hidupnya pada yang wafatnya pada 430 Hijriah. Jadi beliau ini eh, satu zaman ya, setidaknya masanya eh, ada bertemu masa ya, walaupun lebih awal wafatnya, yaitu dengan Imam Abu Ishaq Ibrahim Ash-Shirazi, pengarang kitab Muhadzab, penyusun kitab Muhadzab. Nah itu ya. Nah beliau termasuk eh, mujtahid muntasib as-salik thariqah Syafi'i gitu kan. Penisbatannya juga kepada Asy-Syafi'i, tapi beliau posisinya posisi tinggi ini. Maka kata beliau tuh di dalam dikutip oleh Imam An-Nawawi tadi dibaca, ittaba'na Syafi'i duna ghairihi li'anna wajadna qawlahu arjahal aqwal wa adalaha. La anna qalladnahu. Nah itu. Kami mengikuti ya Imam Asy-Syafi'i karena pendapatnya, karena metodenya adalah metode yang terbaik, yang terkuat gitu. Bukan karena kami bertaklid kepada beliau. Nah, ini penegasan ini menandakan bahwa mereka menempuh metodologi Imam Asy-Syafi'i. Dan mereka menganggap itu bukan taklid kepada Imam Asy-Syafi'i. Jadi posisinya ini mempertegas tadi eh, tahqiq dari ahli tahqiq bahwa posisi tipe satu bukanlah sekadar mukallid. Nah, ini juga ya disampaikan oleh Imam Al-Muzani. Tetapi kata Imam Ibnu Solah, Abu Amr Ibnu Solah ya, Imam Ibnu Solah, mujtahid muntasib as-salik Thariqatul Madhab Asy-Syafi'i itu mukallid juga ya. Kata mereka meniadakan taklid dari mereka itu nggak tepat tuh kata Ibnu Solah. Artinya apa? Artinya mereka sesungguhnya taklid juga kepada Imam Asy-Syafi'i. Nah, ini dua dua pandangan yang berbeda tentang positioning dari tipe pertama mufti muntasib ini, muntasib as-salik Thariqal Imamil Madhab ini ya, gitu. Apakah mereka mukallid juga atau tidak? Nah, ini ya tadi sudah dibacakan. Bahkan Ibnu Salam mengatakan setelah masa Asy-Syafi'i nggak ada mujtahid mustaqil. Ya, memang ini mujtahid dan mujtahid ghairul mustaqil gitu. Mereka mujtahid muntasib ghairul mustaqil atau mustasib as-salik thariqa Imamil Madhab. Nah, karena itulah fatwa mereka sama dengan fatwa mujtahid mustaqil. Berarti dengan fatwa Imam Madhab sama gitu. Fatwa yang dikemukakan oleh tadi apa imam-imam seperti Al-Muzani ya, kemudian Abu Ali As-Sinji ya dan seterusnya itu adalah sama. Eh, Pendapat mereka itu nanti mempengaruhi atau menjadi syarat juga untuk terjadinya ijma. Apabila dalam masalah tertentu mereka berbeda pendapat dengan kebanyakan ulama, maka ijma nggak bisa terjadi karena lantaran mereka berbeda pendapat. Gitu. Itu maksudnya tidak fil ijma, artinya pendapat mujtahid muntasib ini ya tipe pertama ini dihitung di dalam terjadi ijma apa tidak, apa terjadi khilaf apa ijma. Ketika ada satu aja dari golongan ini yang berbeda pendapat dengan kebanyakan ulama lain, nggak bisa dikatakan itu ijma. Itu. Tapi kalau mereka bersepakat, dari golongan ini bisa dikatakan ijma. Nah, itu tipifikasi khilafiyah atau ijma bisa mengacu kepada ada tidaknya mereka berbeda pendapat dalam hal ini golongan mustahid muntasib ini.
Nah itu ya, sedikit apa catatan lah atau komentar saya gitu. Betul. Ya, Mungkin kita anu gitu. sedikit, Prof. Boleh Ya, masuk sedikit, Prof. Untuk ya. bertanya nih, Prof. Ketika Hmm, melihat pernyataan Imam Ibnu Sholah hmm, tentang beliau menafikan bahwa tipe pertama dari Mujtahid Muntasib ini, kata beliau itu bukan ini, bukan tidak bisa dikatakan mereka tidak bertaklid. Artinya Imam hmm, Ibnu Sholah menegaskan mereka tetap bertaklid itu. Nah, kalimat ini mengingatkan saya dalam pernyataan Imam Ibnu Sholah yang sering dikutip bahwa pintu ijtihad itu sudah tertutup. hmm. Nah, ini Ya. apakah benar? Apa berarti eh, pemahaman saya ini benar apa tidak ya? Apakah Imam Ibnu Sholah itu memiliki kriteria yang sangat ketat tentang mujtahid, tentang ijtihad dengan melihat kalimat beliau di sini. Sehingga mujtahid muntasib pun, mufti muntasib pun bagi beliau itu nggak lepas dari taklid, tetap mukhalid itu. Nah, dengan Hmm. ketatnya eh, kriteria mujtahid bagi beliau itu sehingga beliau mengatakan pintu ijtihad sudah tertutup. Artinya mujtahid mustakil saja yang tertutup, sedangkan mujtahid muntasib seperti tipe pertama tadi nggak tertutup gitu. Apakah begitu pemahamannya itu, Prof? Ya, ini seperti yang diungkapkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab ini. Jadi Imam Ibnu Shay itu mengatakan setelah Imam Asy-Syafi'i nggak ada mujtahid mustakil. Artinya mujtahid yang sama dengan imam pendiri mazhab. Nggak ada lagi. Itu kan yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Salah, gitu ya. Bagaimana dikutip oleh Imam Nawawi dalam kitab ini. Jadi mujtahid setelah para penerima mazhab itu adalah mujtahid muntasib. Nah, pertanyaannya, apakah mujtahid muntasib itu eh, bertaklid atau tidak? Jadi mujtahid muntasib eh, bagi Imam Ibnu Shu'ai itu bertaklid karena mereka masih mengikuti Thariqul Mazhab begitu. Jadi ini sudut pandang. Jadi nisbian, sebenarnya nisbian apa sifatnya nisbi dalam arti sebagai dia namanya juga muntasib gitu ya. Jadi nisbi. Dia sebagai mujtahid atau sebagai mufti yang muntasib menempuh metodologi imam mazhab. Ini mukallid namanya. Makanya nggak bisa dikatakan bersih mutlak. Para ulama muft yang mencapai derajat mufti muntasib tetap aja tak ada taklidnya juga gitu. Nggak bersih 100% dari taklid gitu. Ah, itu Imam Ibn Sholah gitu kan. Eh, taklidnya apa? Ya dari sudut pandang mereka mengikuti metodologi juga. Kan mengikuti metodologi berarti setidaknya mereka tuh ittiba. Taklid dalam arti ittiba. Artinya mereka nggak membuat metodologi sendiri, tapi mengikuti metodologi Imam Mazhab. Itu dari situ dilihat sebagai sebuah taklid oleh Imam bin Sholah. Jadi taklidun min wajhin gitu. Sementara imam ahli tahqiq dari mazhab Syafi'i termasuk Abu Ali As-Sinji mereka mengatakan la taklidun min wajhin, bukan taklid dari sudut pandang yang lain, karena taklid adalah ittibaul akwal ya bighairi ilmin bi hujjatin ya, mengikuti pendapat tanpa mengetahui hujahnya, argumennya dalam perspektif itu, atau semata-mata mengikuti pendapat ya tanpa bisa menjelaskan argumentasinya. Nah, sementara Mufti Muntasib ini bukan hanya bisa menjelaskan argumentasinya, tapi mereka menempuh metodologi yang digunakan untuk berargumentasi oleh imam mazhab. Karena itu mereka mengatakan ini bukan taklid. Ya, bahasa mereka tadi kan apa? Ittaba'na, Ya, ya. ya.
Abu Ali As-Sinji kan mengatakan, "Ittaba'na Syafi'i, kami ittiba Syafi'i." Ittiba itu kan berarti menempuh dengan ilmu gitu, mengikuti dengan ilmu. Lalu beliau mengatakan, la anna qaladnahu. Kami bukan bertaklid. Nah, ini. Jadi bagi Imam Abu Ali As-Sinji dan para ahli ulama ahli tahqiq yang lainnya mengatakan mufti tipe ini bukan bertaklid tapi berittiba gitu. Jadi sudut pandangnya karena mereka tidak mengikuti pendapat kaulinya tapi kepada manhajnya. Nah, kalau dalam bahasa ulama NU istihad bermadzhab secara manhaji gitu istilahnya tuh. Manhajnya yang ditempuh. Maka mereka dari sisi ini mereka itu adalah ittiba bukan taklid. Nah, jadi ittiba'un min wajhin ya, taklidun min wajhin akhar. Bagi Abu Ali As-Sinji dan kawan-kawan itu ittiba'un min wajhin la taklidun. Sementara bagi Imam Ibnu Salah itu adalah taklidun min wajhin la ittiba'un. Nah, karena itu namanya wajhin nisbah, nisbiyah, sudut pandang yang berbeda. Tapi ya intinya sama, mereka masih menisbahkan sebagai asy-Syafi'i gitu. Itu ya yang bisa saya respon itu. Terima kasih, Prof. Ya, 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 Kita lanjut, Prof. ya, lanjut. Al-halah as-tsaniyah, keadaan kedua, an yakuna mujtahidan muqayyadan fi madhhabi imamihi mustaqillan bi taqriri usulihi bid dalil ghaira annahu la yatazawaz fi adillati usuli imamihi fi adillatihi usul imamihi wa qawaidahu. An yakuna mujtahidan muqayyadan fi madhhabi imamihi. Yang kedua harus mujtahid muqayyad dalam mazhab imamnya. Maka misalkan imam mazhab Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i. Mustaqilan bitaqriri usulihi bidalil. Independen dalam mentakrir, dalam menetapkan usulnya, prinsip-prinsip nya itu dengan dalil. Ghairu annahu, hanya saja mujtahid muntasib ini la yatazawaz fi adillatihi usula imamihi wa qawaidahu. Tidak mencapai derajat prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah istihad imam mazhab. Wa syartuhu kaunuhu aliman bil fiqhi. Syaratnya mujtahid muqayyad ini aliman bil fiqh, ahli dalam fikih, wa usulihi, dan juga usul fikih, wa adillatil ahkam, dan juga dalil-dalil hukum, tafsilan secara terperinci, basiran bimasalikil aqyisah wal ma'ani, memiliki ketajaman pandangan dalam proses atau memiliki wawasan yang luas tentang masalik al-qiyas dan makna-maknanya. Sama kematangan dalam Ya. cabang dari kaidah-kaidah dan istinbat dan juga proses istinbat. Iman bi alaihi li imamihi bi usulihi. Dan ilhaq itu Menganalogikan. menganalogikan. Ma laisa mansusan alaihi li imamihi bi usulihi. Apa yang tidak termansus, tidak tertulis secara eksplisit atau tidak dikemukakan secara tertulis oleh imamnya dengan usul-usul yang dimiliki tidak yang dimiliki oleh imamnya. Wala ya'ru an syaubi taqlidi lahu awi taqlidin lahu li ikhlalihi bi ba'di adawatil mustaqil. Tidak, kata Imam Nawawi ini tidak terlepas
lepas, tidak bersih sama sekali dari Tidak unsur dibolehkan sekali taklid. Dari dari unsur, unsur taklid ya, karena dia tidak memiliki adawat hmm, ilmu-ilmu atau perangkat-perangkat ijtihadnya Imam Mustaqil. Bi an yakhilla bil hadis au al arabiyah. yukhilla, Misalkan yukhilla. bi an yukhilla bil hadis au al arabiyah. Misalkan memiliki keterbatasan dalam ilmu hadis atau dalam bahasa Arab. Wa kasiran ma akhalla bi ukhilla bihima al muqayyid. Dua hal tadi, ilmu hadis dan Arabiyah tadi itu yang kerap menjadi kekurangan dari mujtahid. Nusami ulan yastan bitu minha kafi'lil mustaqil binusus syar. Kemudian mengambil teks dari apa yang Menjadikan. dinaskan oleh imam mazhab itu, menjadikan mazhab teks mazhab imamnya itu sebagai usul, sebagai kaidah atau sebagai sumber untuk beristinbat siasan biminha kafi'lil mustaqil, sebagaimana eh, itu dilakukan oleh mujtahid mustaqil dengan kepada nas syariat. Waru'a la yabhas an mu'aridin iktafa fil hukmi. Mujtahid muqayyad ini mencukupi dalam hukum, Menganggap cukup, dalam proses, menganggap cukup dalam proses istinbat atau penghukumannya itu dengan dalil imamnya, dengan dalil imam mazhab. Wala yabhas an mu'aridin, tidak mencari yang kontra dengan imamnya tadi, dalil yang kontra atau pendapat yang kontra dengan imam ini, kafi'lil mustaqil fi nusus, sebagaimana itu juga dilakukan oleh mujtahid mustaqil dalam dalam menghadapi teks atau dalam istihad. Wahadihi sifatu ashabina ashabul wujud. Inilah yang tadi yang disampaikan tadi itu adalah kriteria atau sifat-sifat atau keilmuan-keilmuan yang dimiliki oleh ashabul wujuh di dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau tidak salah dari masa Imam Syafi'i sampai Imam Ghazali. Wa alaiha kana a'immatu ashabina wa aksaruhum. Begitupun yang alaiha yang termasuk ashabul wujuh itu a'immatu ashabina wa aksaruhum. Imam-imam dari ashabina. Kami. Wal amil bi fatwa hada muqallidun li imamihi la lahu. Orang yang berfatwa bi fatwa orang hada, yang mengamalkan fatwa ini, orang yang mengamalkan fatwa ini itu muqallidun li imamihi, sejatinya bertaklid kepada imamnya, la lahu, bukan pendapatnya sendiri. Tsumma zahiru kalamil ashab anna min hada man hada haluhu la yata'adda bihi fardul kifayah. Tampak dari perkataan ashab tadi itu, anna man hada haluhu, orang yang atau mufti yang dalam keadaan seperti ini, la yata'adda bihi fardul kifayah, tidak dikategorikan orang yang fardu, apa bahasanya, fardu kifayah kepadanya untuk berfatwa, menunaikan fatwa. terlaksananya fardu kifayah, tidak terlaksana fardu kifayah gitu. Tidak, ini tidak ada hukum fardu kifayah kepada mufti yang jenis tersebut. Kalau Abu Amr Ibn Salah mengatakan, wa yazharu ta'addiyal fardhu bihi fil fatwa wa in lam yata'adda fi ihya'il ulumil lati minha istimdadul fatwa. Ini fatwa pendapat kontra lagi dari Abu Amr Ibn Salah. Tampaknya tampak wa yazharu ta'addiyal fardhu fil fatwa
takdial Terlaksananya fardi, fardu kifayah. tidak terlaksana fardu dalam fatwa. Menurut Ibnu Salah ada fardu kifayah kepada Pertunaikan tersebut. fardu kifayah. Wa illam yata'adda fi ihya'il ulum, meskipun tidak mencukupi, tidak menunaikan dan dalam menghidupkan ilmu itu, yang ilmu tadi itu merupakan istimdad al-fatwa, dasar dari fatwa yang menjadi syarat dari mufti untuk menguasainya. Li'annahu qama maqama imamihi al-mustaqil. Kenapa? Ibnu Salah mengatakan di sini, li'annahu, karena mujtahid mustaqil tadi itu, mujtahid muqayyad, qama maqama imamihi al-mustaqil, seakan seperti posisi imam mujtahid mustaqil, tafri'an ala sahih. Hal ini pendapat yang sahih menurut Ibnu Salah. Wa huwa jawazu taqlidil mayyit, yaitu bolehnya, dasarnya bolehnya taklidul mayyit, bolehnya bertaklid, sumber muqallid kepada mujtahid yang sudah wafat. Itu, Bro. Ya. Umma qad yastaqillul muqayyid, muqayyad fi mas'alatin aw babin khas. Terkadang mujtahid muqayyad ini di dalam masalah atau bab tertentu, kama taqaddam, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Mungkin saya ingin dulu ini ya, sedikit membahas. Jadi tipe kedua dari mujtahid muntasib ini adalah mujtahid muqayyad. Berbeda dengan yang pertama. Tipe pertama itu kan as-salik, tariqul imamil mazhab. Dia tidak terikat dengan pendapat, dengan kaul, dengan mazhab, dengan dalil, tidak terikat, ya. Tetapi dia menempuh tariqul mazhab, tariq imam al-mazhab. Sementara tipe kedua ini terikat, makanya sebutan muqayyad karena dia terikat dari segi metode imam mazhab, kemudian kaul imam mazhab. Nah, bahasa Imam An-Nawawi di sini dengan menyebut nusus. Jadi ini yang menjadi ciri khas dari tipe kedua. Tipe kedua ini menjadikan nususul imam usulan yustanbatu minha. Jadi mereka bergeraknya di nususul imam, tidak di nusus syara. Nah, kalau mujtahid muntasib tipe pertama, mereka bergerak di nusus syara, cuma memakai metode imam mazhab di dalam beristimbat dari nusus syara. Sementara mujtahid muqayyad ini tipe kedua, mereka bergeraknya di nususul imam gitu. Jadi pernyataan-pernyataan imam mazhab, ya, pendiri mazhab, misalnya ke dalam hal ini misalnya mazhab Syafi'i, itu mereka jadikan sebagai usulan, sebagai prinsip-prinsip, sebagai dasar-dasar, sebagai kaidah-kaidah untuk darinya mereka melakukan istinbat. Nah, inilah yang membedakan satu hal, ya, yang sangat jelas membedakan dengan tipe pertama tadi. Nah, makanya mujtahid tipe 2 ini atau mufti tipe 2 ini dia tidak mencari hal yang berbeda dari pendapat imam mazhab. Ya, dia tidak melakukan itu, ya. Karena itu adalah hal yang dilakukan oleh mujtahid tipe pertama atau mujtahid mustaqil gitu.
Nah, mereka disebut dengan ashabul wujuh. Nah, kalau mereka berfatwa kepada umat, lalu umat mengamalkan fatwanya, itu umat yang mengamalkan fatwa bukan bertaklid kepada mustahid muqayyad ini, bukan, tapi bertaklid kepada imam madhab, gitu ya. Misalnya ya, kalau kita mengikuti fatwa ya Imam An-Nawawi, fatwa Imam apa Rafi, itu bukan berarti kita ikut pada fatwa bertaklid kepada beliau, tapi bertaklid kepada imam mazhab. Imam mazhab yang diikuti tentu adalah Imam Asy-Syafi'i. Syafi'i. Makanya bermadzhab Syafi'i berarti kita bisa melalui dengan mengikuti pendapat Imam Nawawi atau Imam Rafi. Nah, ini karena mereka kan ashabul wujud disebutnya. Nah, kemudian ini di teks sebelumnya itu kan dinyatakan bahwa mufti mustakil itu fardu kifayah. Fardu kifayah. Kalau mufti ya eh muqayyad bagaimana? Apakah eh, fardu kifayah terlaksana dengan adanya mufti muqayyad? Nah, di sini Ashabus Syafi'i, artinya ulama-ulama garda depan mazhab Syafi'i mengatakan tidak. Jadi kalau cuma ada mufti muqayyad, nah itu eh, belum terlaksana, tidak terlaksana yang namanya fardu kifayah dalam hal fatwa, ya. Jadi kan mesti ada orang yang melaksanakan fatwa yang sampai pada derajat eh, mufti mustakil, itu kan itu mesti ada, itu fardu kifayah, gitu kan. Itu menurut al-ashab. Tapi kalau menurut Ibnu Shalah terlaksana fardu kifayah dengan adanya mufti muqayyad ini, ya. Tapi untuk urusan menghidupkan ilmu-ilmu agama yang menjadi sumber pengambilan fatwa belum terlaksana yang fardu kifayah ini. Berarti masih ada kewajiban untuk mendatangkan ulama yang mau menghidupkan ilmu agama, ilmu-ilmu yang menjadi sumber dilaksanakannya fatwa, sumber di dikemukakannya fatwa, menjadi dasar-dasar bagi lahirnya fatwa. Ilmu-ilmu agama ini harus dihidupkan. Itu fardu kifayah. Ya, itu belum terlaksana bagi Imam Ibnu Shalah. Kalau cuma ada mufti muqayyad doang. Nah, gitu. Jadi Ibnu Shalah membedakan antara fardu kifayah dalam urusan fatwa, fardu kifayah dalam ihyaul ulum. Ya. Lil fatwa, listimdalil fatwa. Ini hal yang berbeda oleh Imam Ibnu Shalah, dibedakan. Nah, itu. Karena itu bagi Imam Ibnu Shalah, jadi sisi mana terlaksana fardu kifayah itu dilihat dulu, gitu ya. Kalau masalah fatwanya bisa terlaksana fardu kifayah dengan adanya ulama tipe kedua ini. Tapi kalau dari sisi ihyaul ulum, minha istimdadul fatwa, itu belum terlaksana. Nah, eh, ulama yang berada pada posisi kedua ini, tipe kedua, itu ya dikatakan oleh Imam Ibnu Shalah maqama imamil mustaqil, ya, menempati tempat, diposisikan sebagai al-mufti al-mustaqil, ya, karena imamnya sudah meninggal, ya, berarti itu dianggap sebagai kita taklid kepada yang sudah meninggal, itu berarti memposisikannya sebagai menepati mufti yang mustakil. Jadi ashabul wujuh ini oleh Imam Syafi'i sama posisinya dikatakan itu. Nah,
Cuma yang muqayyad ini muqayyad dalam metodologi, muqayyad terikat dalam metodologi, terikat dalam hal akwal, terikat dalam hal semua ya, pendapat hukum yang mereka itu mengacu kepada nususul imam. Cuma dalam pengembangannya nanti apakah hanya satu bidang masalah atau bisa semua masalah. Nah, itu muqayyad juga menjadi satu batasan. Orang istihad hanya bidang faraid saja, Hmm. tidak bidang yang lain dia nggak kurang. Ilmu Falak. falak saja, bidang lain nggak. Nah, itu menjadi pembahasan ini berikutnya. Ya, silakan coba. وله أن يفتي فيما لا Hmm. نص فيه لإمامه بما يخرجه على أصوله. Mujtahid mustaqil itu, maaf, mujtahid muqayyad boleh berfatwa fima la nassa fihi limamihi, yang imamnya itu tidak menaskan atau memfatwakan, bima yukhrijuhu ala Yukharrijuhu, usulihi. takhrij, yukharrijahu, Bi- yukharrijuhu ya. ya, bima yukharrijuhu ala Hmm. usulihi, sebagaimana ditakhrij uh, Di atas usul imam, usulil imam. usul imamnya, metodologi imamnya atau prinsip-prinsip istihad imamnya. Ada huwa as-sahih alladhi alaihi al-amal. Inilah yang sahih dan dapat diamalkan. Wa ilaihi mafza'ul muftin min madadin tawil. Mudadin, Inilah mudad, marja mudadin min tawilah. mudadin mudud tawil. Mudah. Mudadin tawil. Dari mudah, Mud, mudad. Jam'u mudadin muddah. tawil. Ya, fu'alun, wajan fu'alun. Mudadin tawilah. Ilaihi mafza'ul muftin. Ini adalah apa yang menjadi marja, Prof. Iya, tempat Al-muftin, kembali. para mufti dalam kurun waktu yang lama. Tuma Hmm. idza afta bitakhrijihi, kemudian ketika mujtahid muqayyad ini, mufti muqayyad ini dengan memfatwa dengan takhrij fal mustafti, maka orang yang meminta fatwa muqallidun li imamihi la lahu. Mustafti atau orang yang meminta fatwa kepada mufti muqayyad ini bertaklid kepada imam dari mufti muqayyad ini, bukan bertaklid kepada mufti muqayyad. Hakada qata'a bihi Imamul Haramain fi kitabihi Al-Ghiyasi wa ma aktsaru fawaidahu. Wa ma aksara. Wa ma Sim aktsaru tabdil. fawaidah. Ya, Bro. Fawaidahu. Lanjut. Ya, jadi anak si bawah ya, Bro. Hakada qata'a bihi Imamul Haramain. Inilah yang telah ditetapkan oleh Imam Haramain atau dijelaskan oleh Imam Haramain dalam kitabnya Al-Ghiyasi. Dan Saya cek, kitabnya Bro. maksudnya Ghiyasul Umam. Kitab Iya, imam. Bro. Iya. Ghiyasul Umam fi Tiyasul Zulam. Ini yang saya coba cari, Bro. Qala Syekh Abu Amr. Kemudian Isa bin Salah mengatakan, wa yambaghi an yukharrija hada ala khilafin haqqahu Syekh Abu Ishaq Asy-Syairazi wa ghairuhu. Annama yahrujuhu ashabuna ma yukharrijuhu ashabuna hal tazuzu nisbatu ila Syafi'i wal asah annahu la yansibu ilaihi. La yunsabu ilaihi. Qala Asy-Syaikh Abu Amr. Ibnu Salah mengatakan yang bagi an yukharrija hadza khilaf. Khilaf ini harus ditakhrij sebagaimana hakahu Syekh Abu Ishaq Asy-Syairazi wa ghairuh, yang disampaikan atau diceritakan dari Syekh Abu Ishaq dan lainnya. Annama yukharrijuhu ashabuna, apa yang ditakhrij oleh ashab kita itu, hal tajuzu nisbatuhu ila Syafi'i, apakah boleh dinisbatan kepada Imam Syafi'i? Wal asah, dapat yang paling sahih, annahu la yansibu ilaihi. La yunsabu, maaf.
La yunsabu ilaihi, tidak dinisbahkan kepada Imam Asy-Syafi'i. Tsumma taratan yukharriju min nassin muayyan li imamihi wa taratan la yajiduhu wa yukharriju ala usulihi bi an yajida dalilan ala syarti ma yuhtaju bihi imamahu fayufti bimaujibihi. Tsumma taratan yukharrijuhu min nassin muayyan li imamihi. Ada kalanya mentakhrij dari nas tertentu dari yang dikemukakan oleh imamnya. Wa taratan la yajiduhu. Ada kalanya juga tidak ditemukan apa bahasanya teks yang Nasnya, sudah nas. ada Nususul ya imam. Jadi nususul imam. iya, nususul imam dia tidak temukan, maka dia Hmm. mentahrid berdasarkan usulul imam, gitu. Jadi ada nusulul imam, ada usulul imam. Wa yukharrijuhu ala usulihi, kemudian mentakhrij kepada usul imam. Bi an yajida dalilan ala syarti ma yuhtaju bihi imamahu, dengan sekira mendapati dalil yang menjadi yang disyaratkan, yang sesuai dengan syarat apa yang menjadi kehujahan imam. Fayufti, kemudian mujtahid muqayyad tadi itu mengeluarkan ijtihad, mengeluarkan fatwa bimaujibihi, sesuai dengan bimujibihi, sesuai dengan konsekuensi atau aturan implikasinya, standar. implikasi dari implikasi dari hujjah tadi, syarat hujjah. in nasso imamahu ala syai' imamuhu in nasso ala syai' wa nasso ala tushbihuha ala khilafihi fa kharraja min ahadihima ilal akhari sumia qaulan mukharraja. Fa inna imamahu, apabila imam mazhab tadi itu mengeluarkan nas syara, pendapat. Nas di sini menyatakan pendapat atas sesuatu. Menyatakan pendapat atas sesuatu. Wa nasofi mas'alatin tushbihuha ala khilafi, di sisi yang lain menyatakan pendapat lain yang menyerupai pendapat tadi, tapi berbeda pendapat, tapi berbeda kira-kira. Masalahnya sama. Pendapatnya itu. Masalahnya sama tapi beda pendapat. Fa kharraja min ahadihima, kemudian Mufti Muqayyad ini mentakhrij dari dua pendapat tadi itu. Salah satunya. Pada salah satunya ya. Sumia, apa yang disampaikan atau yang dikeluarkan oleh Mufti Muqayyad tadi itu qaulan mukharraja. Pendapat yang ditakhrij. Pendapat yang ditakhrij. Iya. Pendapat yang ditakhrij. Wasyurito hada takhrij. Wasyartu hada takhrij. Wasyartu hada takhrij, syarat dari proses tarjih ini, takhrij ini, an la yajida baina nassihi farqa. Nassaihi farqa. Tidak didapati di antara dua pendapat imam tadi itu farqon, perbedaan atau ilat, Prof? Perbedaan. Fa'in wajadahu wajaba takriruhuma huma dohirihima. Ketika dapat perbedaan untuk kan sesuai zahir dari
Nas. pendapat dua pendapat tadi itu, Hmm. dua nas tadi itu. Wa yakhtalifuna katsiran fil qaul bit takhrij fi misli dzalika li ikhtilafihim fi imkanil farq. Ini yakhtalifun ini kembali kepada para ulama mazhab, Bro. Iya, ulama mazhab. Para ulama mazhab kerap kali berbeda pendapat tentang proses takhrij ini seperti yang terjadi dalam kasus ini. Karena Kita juga berbeda. perihal fi imkanil farq. Ada perbedaan atau tidak? Kan Qultu, Imam Nawawi mengatakan wa aqsalika yumkin fil farq wa qad dzakaruh. Eh, wa aksaru dzalika yumkin. Kemungkinan Kebanyakan. besar. Kebanyakan Hmm. Ya, kebanyakan. kebanyakan hal tersebut mungkin saja terjadi karena di bisa dalam dibedakan. terdapat Perbedaan perbedaan sebagaimana telah mereka disampaikan. sebutkan. Oke, saya sedikit ingin ini ya, highlight nih yang dibaca tadi. Eh, ini memang yang menarik adalah bahwa eh, tipe mukti yang kedua ini salah satu hal yang sering dilakukan oleh para ulama tipe kedua, mukti tipe kedua ini adalah yang namanya takhriz. Jadi tadi telah disampaikan oleh Imam An-Nawawi bahwa mereka itu berangacu kepada nususul imam wa usul imam. Jadi ada nususul imam, ada usulul imam. Nah, jadi nususus itu adalah ya proposisi-proposisi hukum di dalam eh, kitab-kitab imam mazhab, imam pendiri mazhab. Kalau Imam Syafi'i tentu di dalam kitab Al-Umya gitu kan. Apa yang beliau nusus tegaskan itu nususul imam. Lalu apa yang menjadi metodologi, dalil, cara berpikir dan seterusnya itu disebut dengan usulul imam. Jadi nas di sini bukan nas syara ya, bukan. Nah, ketika nususul imam itu ada dua nas, satu masalah ada dua nas, maka eh, sang musaid tipe kedua ini dia melakukan takhriz namanya ya. Jadi eh, takhriz mana apa nususul imam ini yang apa eh, paling tepat ya menurut tahrid dia. Nah, maka disebut dengan pendapat yang disebutkan sebagai kaulun mukharraj. Kemudian, apakah hasil tahridnya ini bisa dinisbahkan kepada imam mazhab? Nah, di sini juga terjadi perbedaan pendapat di kalangan Masuk dulu ulama-ulama nih. mazhab Syafi'i. Nah, kalau Imam Ibnu Mau Shalah jangan. mengatakan eh, itu Abu Ishaq Ash-Shirazi mengatakan tidak bisa dinisbahkan kepada Imam Syafi'i. Juga Ibnu Shalah juga ya, nggak bisa dinisbahkan kepada madhab Syafi'i. Sementara eh, bagian tadi muhakkikun mengatakan bisa itu dinisbahkan kepada Imam Asy-Syafi'i. Nah, bahwa kitab-kitab ya misalnya kalau kita lihat kitab apa Al-Muhazzab itu kan banyak yang merupakan hasil uh, takhrij ya dari Nasul Imam. Jadi Imam Abu Ishaq Syirazi dalam kitab Al-Muhajjab sering mengutip pendapat Imam Harmalah, Imam Al-Muzani. Ya, lalu beliau ketika terjadi perbedaan pendapat dari Nas Imam Asy-Syafi'i, beliau melakukan takhrij. Nah itu. Nah ini juga eh, jadi beliau tidak membahas kepada dalilnya, tapi kepada pendapat imam itu sendiri yang dikaji, gitu ya, dikaji, diolah, diberikan komentar dan seterusnya. Nah ini yang merupakan eh, hal utama yang dilakukan oleh ulama mufti tipe kedua ini, gitu ya.
Jadi lebih banyak kepada takhrij ya. Takhrij ala nususul imam dan takhrij ala usulil imam. Itu mereka. Gimana Prof? Kita Ya, gimana? buka Sudah. buka tanya jawab ya gitu. Oh, Ya, iya silakan. Ustaz Abdul Fattah mungkin bisa dipandu. Baik, Saya siap. ya. Ya, baik teman-teman, kita buka sesi tanya jawab karena udah mendekati akhir seperti biasa. Ada yang hendak bertanya bisa raise hand. Zainuddin, tafadhol. Silakan Ustaz Zainuddin. Baik, terima kasih banyak atas jawaban. Ya. Ustadz, Sangat Oh ya sih. Insya Allah, tabarak. Ini menarik sekali kajian ini, karena kita di tentang karakteristik